Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa pertama permohonan keluarga Osman Hakim mendoakan Bapak Yosef Usman Hakim dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Juga permohonan anak dan cucu mendoakan keselamatan arwah orang tua kami, Bapak Thomas Yuprapto dan Ibu Patricia Tumilah yang sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Semua kita doakan semoga berbahagia bersama Bapa di surga dan boleh menjadi pendoa untuk segenap keluarga yang masih di gereja berjuang. Saudara-saudari, mari juga menyampaikan intensi masing-masing dalam Ekaristi sore menjelang malam ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Untuk Senin seterusnya yang kita doakan bukan Ratu Surga tetapi Malaikat Tuhan. Perayaan ini, peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi para rasul. Sekarang saat gereja merayakannya, roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga. Sangat mungkin kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu dan baharuilah seluruh muka bumi. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
berkenan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang mulia. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan." Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada yang mengatakan orang Katolik itu mempunyai berbagai hal yang lengkap. Yang nampaknya kurang adalah api. Kita mau mengerti apa ya? Agak kurang nampaknya api. Rekan gereja lain berkobar-kobar, ya umatnya, ya pendetanya berapi-api. Kita rada kalem. Tapi dalam arti yang agak kurang, apinya kurang nampak. Begitu, bisa jadi benar. Hari ini kita mengerti api itu adalah Roh Kudus yang dalam kisah Pentakosta tadi, kisah para Rasul bab 2 ayat 1-11, bertebaran hinggap pada para rasul. Bagaimana kita sekalian coba mengerti api daya Roh Kudus dalam kehidupan nyata kita. Contohnya kiranya kita pernah mengalami ada satu kegembiraan yang meluap, sudah lama dipikirkan, lalu baru kali ini kesampaian. Yang sempat lihat tayangan Romo di pantai Parangtritis spontan, ada rekan situ minta divideokan betapa berapi-api. Senang sekali. Selama ini hanya dengar cerita Parangtritis, kemarin kesampaian. Kemarin di sana, hari ini sudah ada di sini. Loh, Romo sudah ada di sini. Iya, ini masih bau Jawa dan Sumatera. Itu contoh kalau yang lihat videonya Romo mungkin kayak gitu contoh api. Artinya ada semacam api yang menyala, terlihat. Atau juga mengalami hal yang indah dan sulit diungkapkan, namun tidak membuat orang lupa diri. Ini penting, tidak membuat orang lupa diri. Setingkat lebih tinggi, kegembiraan itu tadi tidak membuat lupa diri. Hati yang berkobar-kobar itu seperti dialami dua murid Emmaus yang tersadar pada awal Paskah. Kita menyimak ada dua murid dari Emmaus yang putus asa, galau, lalu jalan, Yesus menemani, Yesus menerangkan kitab suci dan seterusnya. Mereka kemudian ketika sadar bahwa itu adalah Yesus yang menampakkan diri pada mereka, Ia yang sudah bangkit, mereka spontan berseru, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dalam Lukas bab 24 ayat 32. Dan kita tahu hati yang tersentuh oleh api Roh Kudus itu kemudian tidak lagi terbawa rasa capek, mereka langsung balik lagi jalan ke Yerusalem. Itu satu contoh, kegembiraan oleh hati yang berkobar-kobar membuat kita semangat dalam segala pekerjaan. Pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang menjemukan, selalu ada semangat dalam pekerjaan. Tahu apa yang mesti dilakukan. Ini adik-adik yang sudah mulai beranjak,
tugasnya ini, tugasnya itu, menyiapkan buku dan seterusnya, mestinya enggak perlu lagi diingatkan, langsung kerjakan. Jadi mudah-mudahan adik-adik sudah tersentuh oleh api Roh Kudus, tidak perlu lagi diingatkan. Ya para orang tua kadang-kadang ya harus diingatkan ya. Ada istri harus diingatkan suami, ada suami harus diingatkan istri, lagi lupa. Tapi kalau api Roh Kudus itu bernyala, enggak perlu lagi diingatkan, langsung kerjakan. Semakin peduli dengan orang lain juga. Pada hari Pentakosta para rasul mengalami hati gembira berkobar-kobar. Pentakosta kerap disebut sebagai hari kelahiran gereja. Saat gereja dimaklumkan kepada segala bangsa. Para rasul mengalami mukjizat Pentakosta. Tadi kisah Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11, mereka berbicara fasih tentang karya agung yang dilakukan Allah. Ditulis dalam kisah itu memang diantaranya ya, tadi nanti boleh dibuka lagi kisah Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11, diantaranya orang Kreta dan orang Arab, yang orang Arab mendengar dalam bahasa Arab. Jelas ya. Maka kalau ada yang misa dalam bahasa Arab, jangan heran, memang sudah sejak Pentakosta karya agung Allah juga terdengar dalam bahasa Arab. Kalau waktu itu ada orang Jawa, ada orang Batak, kita Tionghoa, ya mendengar dalam bahasa kita masing-masing. Yang di sana tentu yang ditulis yang memang pada waktu itu. Demikian mukjizat Pentakosta, mereka mengerti dalam bahasa masing-masing, demikianlah gereja lahir. Artinya bahasa yang diungkapkan oleh warga gereja dimengerti oleh semua kalangan. Dan kalau kita perluas lagi, gereja datang ke Indonesia antara lewat karya pendidikan, lewat karya kesehatan, lewat karya sosial kemasyarakatan, bukan hanya memberi tetapi juga memberi contoh-contoh dan seterusnya, memotivasi, kemudian menggeluti dunia pertanian, teknologi, lain sebagainya. Itu bahasa yang dimengerti oleh semua kalangan. Semoga kita mahir fasih menyapa orang-orang. Ya kalau tidak dengan lisan ya dengan sikap, dengan tindakan, dengan pekerjaan, dengan karya yang kita tekuni. Berarti para rasul mendapat karunia mampu berbicara dalam bahasa baru. Ini yang kemudian diperluas dalam bahasa baru. Untuk generasi sekarang kiranya menggunakan gadget, menggunakan sarana-sarana teknologi dan seterusnya, kiranya ya ayo dikuasai yang rekan-rekan. Ya tentu kalau kita yang generasi umur 60-an ya masih bisa ini, bisa itu dengan gadget dan seterusnya, syukurlah. Tapi yang muda-muda tentu jauh lebih mampu lagi. Koneksi dan seterusnya. Cerita kemarin waktu rekreasi ada agen wisata itu sini akan menuju ke sana, langsung kontak dengan di sana. Sana langsung menyambut kita dengan segalanya, lalu aktivitas kita ada yang syuting, lalu kemudian hasilnya langsung di-share. Ternyata cakep juga. Mereka yang langsung ambil videonya, merangkai dan seterusnya. Itu contoh untuk generasi Gen Z ya, Gen Z sekarang ini. Jadi mempergunakan segala sesuatu agar dimengerti, dipahami oleh segala bangsa. Para rasul pada zaman ini pun didorong oleh Roh Kudus berusaha terbuka pada karunia-karunia seperti itu dengan penuh syukur mengembangkan karunia yang berbeda-beda oleh satu roh yang satu dan sama. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 6 tadi, dialah yang mengerjakan segalanya
di dalam semua orang sampai hari ini. Demikianlah karunia Roh Kudus memampukan kita sekalian menerima tugas perutusan. Yohanes bab 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan tadi kalau kita renungkan itu dengan semangat damai dan pengampunan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setiakan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Nanti umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma. Dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu, semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, kedalaman luhurnya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Bapak Yosef Osman Hakim 13 tahun lalu, Bapak Thomas Yu Prapto, Ibu Patricia Tumilah beberapa tahun yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Ya
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar beberapa pengumuman. Pengumuman Gereja Hari Raya Pentakosta. Pengumuman pertama, Persekutuan Doa Santa Maria mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir pada hari Minggu 24 Mei pukul 19.30, tempat di ruang Fransiskus Xaverius dengan tema 7 Duka Cita Maria. Pengumuman kedua, Rabu 27 Mei akan dilaksanakan rapat pleno KYD 2026 pukul 10 bertempat di Balai Stasi Tegal Arum. Maka sehubungan dengan kegiatan tersebut diharapkan Ketua Lingkungan mengirim atau mengutus 5 orang dari setiap lingkungan untuk dapat hadir pada rapat pleno KYD 2026. Pengumuman ketiga, Senam Lansia hari Jumat 25 Mei pukul 6 tempat di halaman gereja. Pengumuman keempat, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Andreas Jansen, putra Bapak Yosep Jonathan dan Ibu Santa Monica Lesmana, dan Felicia Sasrisa Davita, putri Bapak Tio Rocky dan Ibu Widarti. Keduanya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Pengumuman kedua. Pengumuman kelima, kolekte dan dana solidaritas umat. Kolekte kenaikan Tuhan sebesar 4.891.000. Dana solidaritas kenaikan Tuhan sebesar 2.514.000. Kolekte minggu lalu 3.965.000. Dana solidaritas umat minggu lalu 2.897.000. Parkir kenaikan Tuhan 450.000. Parkir minggu lalu 464.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanan pada hari ini. Kita juga berterima kasih kepada lektor dan pemazmur, prodiakon, adik-adik Miss Dinar dan yang Yonras, antara Yohanes Yonras. Terima kasih untuk tugasnya, dan adik kecil yang sudah makin mahir mengiringi dengan organ. Terima kasih. Kita bersyukur untuk sore hari ini. Mari kita jaga nyala api Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Kita bersyukur dan mengakhiri perayaan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian diutus, pergilah
misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.